Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan dan kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita pasti itu yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita harus menjalani dan melaksanakan ibadah online kembali minggu hari ini, kita sebagai umat percaya harus meyakini Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terindah di balik semuanya itu. Kita akan bersama-sama, kita akan mengucap syukur atas rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga, Gembala baik bersuling nan merdu.
Kita akan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang merencanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk bisa melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami dengan mata iman kami, sehingga kami boleh mengucap syukur dalam segala hal yang boleh kami rasakan. Kami boleh mengucap syukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, suka maupun duka. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan selalu ada nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur walaupun kami harus melakukan ibadah online. Kami percaya Tuhan turut bekerja dan Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami menyerahkan untuk ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kami tetap menikmati hadirat Tuhan. Kami tetap menikmati dan merasakan akan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun, ya Tuhan. Biarlah kami tetap merasakan akan hadirat dan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati dan Engkau lawat jemaat-Mu dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Tuhan berkati secara khusus jemaat Tuhan di GTJ Gedung Penjalin dengan Pepantan, Ngemplek, Mbucu dan Jepogo. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Lawatlah umat-Mu Tuhan. Biarlah dalam situasi seperti ini jemaat Tuhan tetap memiliki gairah roh yang menyala-nyala, memiliki gairah hidup, semangat dan cinta kasih yang besar kepada Allah. Engkau yang akan memberkati setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang sedang berbaring sakit, ya Tuhan. Kiranya Tuhan tengok mereka satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Yang bergumul dalam pendidikan, bergumul dalam teman hidup, pekerjaan, yang bergumul dalam keluarganya, perekonomiannya, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk gembala yang ada. Kami berdoa untuk BPKJ. Kami berdoa untuk karyawan, penatua diaken. Kami berdoa untuk pengurus komisi kelompok, pengurus yayasan, panitia-panitia yang ada. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Perlengkapi kami, ya Tuhan, dengan karunia-karunia ilahi, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan pelayanan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk minggu yang akan datang, di mana akan diadakan peneguhan penatua diaken, BPKJ. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati, ya Tuhan, sehingga semuanya yang telah direncanakan boleh terjadi dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saat ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung samping gereja. Kiranya Tuhan berkati dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan yang akan mencukupkan dana-dana yang kami butuhkan. Kami membawakan kehidupan dan pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Berkati supaya ada kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar merasakan akan kemakmuran, kesejahteraan, kebersamaan, sukacita, Tuhan. Dan di tengah-tengah virus corona ini, ya Tuhan, Engkau yang akan menolong. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Allah, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa negara kami. Lawat bangsa negara kami Indonesia, ya Tuhan Yesus. Bebaskan bangsa negara kami Indonesia dari penyebaran COVID-19 ini, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati para pemimpin bangsa negara kami Indonesia dalam memimpin bangsa negara kami. Engkau berkati demikian juga Tuhan para tenaga medis, tenaga kesehatan, para aparat keamanan. Kiranya juga Tuhan yang akan memberkati, Tuhan. Pemimpin Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo dan Dusun kami Karanggondang juga Tuhan berkati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong.
dan memampukan kami ya Tuhan untuk bisa memahami menelaah dengan benar, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur pasal 27. Kita akan membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan membacakan, demikian akan pembacaan firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya memberikan tema khotbah pagi hari ini, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang hidup harus memiliki yang namanya prinsip hidup. Tidak hanya sekadar memiliki prinsip hidup, tetapi kita harus memiliki prinsip hidup yang benar. Memiliki prinsip hidup yang kuat. Bahkan kita tidak hanya memiliki prinsip hidup saja, tetapi kita juga harus mempunyai tekad yang kuat dan bulat dalam kehidupan yang kita jalani saat ini maupun yang akan datang. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memiliki prinsip hidup yang kuat dan benar? Mengapa kita harus memiliki tekad yang bulat dan kuat dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini maupun yang akan datang? Karena kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita sering diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan beban yang berat, bahkan tantangan-tantangan, dan bahkan juga suatu pilihan yang terkadang membuat kita bingung di mana kita harus menentukan dan memilih yang namanya suatu pilihan dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kita harus memiliki yang namanya prinsip hidup yang kuat dan benar, dan kita memiliki tekad yang kuat dan bulat supaya kita juga tidak diombang-ambingkan oleh suatu gelombang dunia yang semakin lama semakin jahat. Diperhadapkan dengan suatu tantangan-tantangan, pilihan, kenikmatan, keindahan-keindahan, bahkan masalah penderitaan yang kita hadapi. Prinsip itu harus kita miliki dalam hidup. Tekad yang bulat harus kita miliki. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat dan kita belajar dari kehidupan Raja Daud, di mana Raja Daud dikelilingi oleh musuh yang selalu mengancam keberadaan Raja Daud. Bahkan tidak hanya mengancam keberadaan Raja Daud, tetapi juga seluruh bangsa Israel. Hidup di tengah-tengah ancaman. Setiap hari itu sesuatu situasi kondisi yang tidak nyaman, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita sedih, membuat kita khawatir, bahkan bisa membuat kita kehilangan harapan dan semangat
dalam menjalani kehidupan ini. Musuh-musuh Daud menginginkan sesuatu dari Raja Daud, sehingga bangsa Israel ketika di bawah pimpinan Raja Daud sering terlibat dalam suatu peperangan. Ini situasi yang sulit yang dirasakan, dialami oleh Raja Daud karena selalu diancam oleh musuh-musuhnya. Harus dikejar, harus dibunuh, dan itu berdampak kepada bangsa Israel yang mau tidak mau juga harus terlibat di dalam peperangan. Relevansi dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan saat ini adalah bisa dikatakan sebagai musuh tanda petik. Dan itu berbicara mengenai suatu tantangan, persoalan, mengenai sakit penyakit, pergumulan, mengenai perekonomian kita, dan banyak hal yang membuat kita itu jatuh. Kita diperhadapkan dengan musuh-musuh seperti itu. Itulah yang menjadi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin teman hidup dan lain sebagainya. Jemaat yang saya kasih Tuhan, kita dapat meneladani suatu langkah iman yang tepat dari seorang Raja Daud, yaitu pada saat dia diperhadapkan dengan musuh, di mana Raja Daud diperhadapkan dengan suatu masalah. Daud selalu diancam, dikejar, dan mau dibunuh. Tapi Raja Daud mengambil suatu tindakan yang tepat, yang benar, mengambil suatu prinsip yang benar, yang tepat, yaitu dengan mencari Tuhan Allah dan meminta pertolongannya. Ini suatu prinsip hidup, ini suatu tekad yang bulat, di mana Daud mencari Allah walaupun menghadapi masalah tantangannya. Daud berpikir bahwa hanya Allah yang dapat melepaskan, Allah mempedulikan, Allah memperhatikan setiap pergumulan dan masalah tantangan yang dihadapi oleh Daud. Daud percaya Allah bisa melakukan perkara yang besar. Allah bisa mengerjakan sesuatu dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu dalam hidupnya menjadi lebih baik. Sehingga Daud mau datang mencari Allah, meminta pertolongan Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah, karena setiap hari kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Allah itu selalu hadir, Allah selalu hidup bersama-sama dengan kita. Nah, terkadang hati kita dihantui, diselimuti dengan rasa ketakutan, was-was, kekhawatiran, kesedihan. Terkadang kita tidak bisa melihat dan merasakan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu. Beban yang begitu berat, masalah yang selalu ada dalam hidup kita. Dan kita dihantui oleh rasa ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat kita tidak mampu melihat, merasakan akan penyertaan dan pertolongan Allah. Di ayat yang keempat, itu suatu prinsip dan tekad yang bulat dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini adalah prinsip hidup Raja Daud, dan Daud mempunyai tekad untuk menyampaikan setiap persoalan dan masalah kepada Tuhan. Yang menarik di sini adalah itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini prinsip dan tekad. Apapun yang terjadi, Daud datang, Daud diam kepada Allah. Artinya bahwa Daud selalu datang meminta pertolongan Tuhan, datang kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Bahkan Daud mengatakan di sini, seumur hidupku aku akan diam di rumah Tuhan. Artinya Daud akan tinggal di dalam Allah.
Daud akan selalu mengandalkan akan pertolongan Allah. Dan inilah prinsip. Sehingga Daud tidak goyah pada saat itu. Harus diancam, dikejar dan sebagainya. Prinsip yang kuat, prinsip yang benar. Tekad yang bulat, tekad yang kuat. Menjadikan Daud suatu pribadi yang benar-benar bisa menghadapi suatu tantangan dan masalah. Kalau kita tarik dan kita bandingkan dalam kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18, di mana kita akan mendapati suatu prinsip hidup. Kita akan mendapati tekad yang kuat, tekad yang bulat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada masalah, persoalan, pilihan yang harus dipilih oleh Sadrak, Mesak, Abednego, di mana diperhadapkan dengan harus menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dan ketika mereka tidak mau, maka ada resiko, ada konsekuensi, akibat yang harus diterima, yang harus ditanggung oleh Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini suatu pilihan yang berat dalam hidupnya. Ini sesuatu pilihan yang sulit. Karena Sadrak, Mesak, Abednego memiliki prinsip yang kuat, yang benar, memiliki tekad yang kuat, yang bulat. Akhirnya mereka mampu untuk bisa memilih yang terbaik. Dari pilihan itu, walaupun harus menanggung risiko yang berat, menanggung risiko yang besar, yang harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tekad yang kuat, prinsip yang kuat, yang benar, memampukan untuk bisa menghadapi semuanya itu. Dan memampukan untuk bisa menentukan suatu pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena pilihannya itu, ada resiko konsekuensi, di mana Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini resiko, ini pengorbanan, harga yang harus dibayar oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi kita melihat bahwa prinsip yang kuat, yang benar, tekad yang kuat, di mana mereka berpegang pada janji penyertaan Allah, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan, Allah selalu memberikan pertolongan yang tepat. Dan itu benar-benar terjadi, itu benar-benar dirasakan, dialami oleh Sadrak dan Mesak, Abednego. Allah menolong mereka. Ini sesuatu, kita melihat akan karya Tuhan, akan kuasa Allah yang begitu hebat, yang tidak dibatasi dan tidak bisa digagalkan oleh kuasa apapun di dunia ini. Ketika Allah harus bertindak, ketika Allah harus menyatakan rencana dan kehendaknya, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami pertolongan Allah yang begitu ajaib, mengalami pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Mereka selalu meminta pertolongan Tuhan. Mereka selalu berpegang akan janji pertolongan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, terkadang begitu rapuhnya iman kita, begitu rapuhnya hidup kita, kita mudah jatuh ketika kita harus diiming-imingi oleh sesuatu kenikmatan yang ada dalam dunia. Begitu rapuhnya kita harus meninggalkan Allah yang kita sembah. Kita menjual akan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sesuatu kenikmatan yang ada di dunia ini. Iman kita tergoncang, ketaatan kita, komitmen kita menjadi lemah, hancur, karena kita takut kehilangan sesuatu dalam hidup. Kita takut kehilangan pekerjaan, masa depan. Akhirnya kita lebih baik kompromi dengan sesuatu itu. Walaupun itu kita harus meninggalkan Allah. Terkadang kita seperti itu. Kalau kita melihat dan kita belajar Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka menang. Masalahnya berat,
Pergumulannya, tantangannya sangat berat, tetapi mereka menang karena memiliki prinsip hidup yang benar, yang kuat dan tekad. Hidup diperhadapkan dengan suatu masalah, tantangan dan pilihan dalam hidup kita. Mari kita berpegang akan janji pertolongan Allah. Datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Daud mengatakan di ayat yang 4 tadi bahwa seumur hidupku aku akan diam di rumah Allah. Seumur hidupku akan selalu minta pertolongan Allah. Jangan mudah kita digoyahkan dengan sesuatu dalam hidup kita. Kadang banyak raksasa-raksasa dalam hidup kita. Masalah-masalah, kita ditolak, kita dibenci. Masalah perekonomian, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya. Membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Dan kita meninggalkan semuanya itu hanya untuk memilih kenikmatan dunia yang akan menghancurkan, membawa kita terjerumus dalam kebinasaan yang kekal. Mari jemaat semua, kita semua sadar. Kita diperhadapkan dengan suatu masa-masa yang sulit. Kita percaya ketika kita datang pada Tuhan, kita berpegang akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan memampukan. Tuhan pasti menyertai dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur. Tuhan boleh membukakan banyak hal dalam hidup. Bahwa kehidupan selalu diperhadapkan dengan suatu tantangan, pilihan, pergumulan, masalah. Tuhan mengingatkan kami supaya kami memiliki prinsip hidup yang kuat, yang benar, tekad yang bulat, yang kuat. Untuk berpegang kepada janji, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami selalu diam di rumah Tuhan, mencari Allah, mengandalkan Allah. Maka Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami. Kami tidak goyah dengan keindahan kenikmatan yang dijanjikan oleh dunia. Melalui persoalan dan masalah jabatan apapun Tuhan. Tapi kami akan tetap berpegang kepada janji, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, merespon akan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 457. 457 kita nyanyikan bait pertama, dua, dan yang ketiga. Nanti yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ya Tuhan tiap jam.
jam ya Tuhan, di kamu perukan ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jam isukan dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang mula persembahan, berkati hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan aktivitas kami selanjutnya yang akan kami kerjakan hari ini ya Tuhan. Yang akan kami kerjakan 1 minggu yang akan kami lewati, jalani. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami ya Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.